nama Tuhan kita bisa berjumpa lagi pada minggu yang kedua. Saya undang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri, bisa kasih salam kiri kanannya. Katakan bahwa Tuhan Yesus begitu sangat mengasihi Bapak Ibu. Salam, maka salam kiri kanan, bukan belakang. Wow. Iya. Bagi yang belum kenalan bisa kenalan. Salaman, diajak salaman gimana? Dan kita akan persiapkan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita tundukkan kepala kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dalam kehidupan kami. Kami datang beribadah untuk yang kedua pada sore hari ini Tuhan. Karena kami percaya bahwa kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kau Allah yang setia, yang selalu mengasihi kami. Jika sepanjang minggu ini kami banyak melakukan segala aktivitas, baik kami sebagai pekerja, pengusaha, baik kami juga sebagai mahasiswa, kami juga sebagai pelajar. Kami bersyukur jika pada kesempatan hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul beribadah. Semua karena pertolongan dan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Layakkan kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Ampuni jika ada pelanggaran dosa yang kami lakukan, baik secara sengaja, tidak sengaja yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyadari sebagai manusia kami terkadang lemah. Kami terkadang melakukan segala sesuatunya dengan keinginan hati kami. Tapi kami lupa bahwa Tuhan Yesus Allah yang mengasihi kami. Bahkan sampai saat detik ini Tuhan, Kau masih tetap setia mengasihi kami. Meskipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman sekalipun, kami tidak akan pernah takut bahaya. Sebab dengan tongkat gandum-Mu yang memberikan penghiburan di dalam setiap hidup kami. Kami juga berdoa bersama-sama untuk saudara seiman kami yang masih dalam perjalanan yang menuju tempat ini. Biarlah kami bisa berkumpul bersama-sama beribadah pada sore hari ini. Biarlah kami bisa merasakan sukacita dan sejahtera yang daripada itu. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kemurahan Tuhan yang nampak dalam setiap kehidupan kami. Kuasai ruangan tempat ini Tuhan. Bentengi dengan kuasa darah. Kami tidak izinkan kuasa intervensi, kuasa roh kegelapan, bahkan kuasa intimidasi yang mencoba mengintimidasi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Semuanya Kau tolak, Kau hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Darah Yesus Tuhan yang berkuasa mengalir selalu dalam setiap ibadah kami pada kesempatan sore hari. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita angkat setiap pujian kita. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku.
hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saya kasih matur untuk pakai seperti ini. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun
percaya bahwa Kau Allah yang setia dalam kehidupan. Meskipun kami harus melewati begitu banyak tantangan dalam hidup kami, begitu banyak proses yang bisa Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami, begitu banyak rintangan yang harus kami lewati. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa Kau tetap setia mengasihi kami. Kau tetap setia membawa kami untuk bisa dekat kepada Tuhan. Kau berjanji, Kau selalu menepatinya di dalam hidup kami. Terkadang kami sebagai manusia menyadari ketika kami berjanji kami bisa lupa, karena kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Kami manusia daging, kami manusia yang terbuat dari debu tanah, yang tidak layak sesungguhnya untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari tepuk tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Kau hadir di tengah-tengah kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami ingin lebih lagi untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan beracara di tempat ini, kuasai kami. Biarlah setiap hati dan pikiran kami membawa setiap pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami ingin bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Baik, kita akan pujian kita. Kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Bahwa jiwa kita bisa terbebas, kita terlepas dari segala belenggu, dari segala ikatan-ikatan dosa dalam hidup kita. Haleluya. Tepuk tangan kita di hadapan Tuhan.
tangan kita. Kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan. Baik, kita angkat pujian kita, hatiku percaya. Lebih semangat lagi kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita lebih kuat lagi, kita percaya bahwa kekuatan dan makmur hanya dari Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, ya Tuhan, ya Tuhan, waktu dan keselamatanku.
Kepada anak sekolah minggu bisa maju ke depan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badan silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tanganmu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyelamatkan kami, menebus dosa kami dari kehidupan ini, dan kami mau hidup kami diubahkan, dipulihkan. Kami rindu masa depan kami diberkati Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa firman-Mu, dan Roh Kudus mengurapi seluruh kehidupan kami. Kami siap melayani Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kita ada di sekolah minggu. Di sekolah minggu. Jing jing jing. Kita siapkan diri kita. Sama-sama. Sekalipun mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita banyak masalah, persoalan, tantangan hidup, tapi kita mau tetap bersatu, bersekutu, beribadah, maju terus di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sebenarnya agak sakit ini, makanya saya takut batuk, saya bawa minum. Nanti kalau batuk saya kasih minum supaya jangan batuk, tapi doakan supaya jangan batuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Saat Anda Tersakiti. Haleluya. Pilihlah pengampunan daripada kepahitan. Amin. 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 Saat kita tersakiti, pilihlah pengampunan daripada kepahitan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Dengan kasih Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan ini bersama-sama dengan kompak, dengan keren, supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, menolong kita untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Haleluya. Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni,
sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Terima kasih buat kerjasamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang hidup di dunia ini mengalami yang namanya tersakiti. Bukan hanya sekali rasanya, berulang-ulang, berkali-kali. Jadi kita harus menghadapi kenyataan hidup ini, bahwa dunia ini rapuh. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Dan dunia ini gak kekal, fana. Jadi kita berbicara di dalam dunia yang sementara, rapuh. Dan di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, orang-orang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, mereka bisa menyakiti kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Lewat mata, pandangan mata, lewat sikap, lewat tutur kata. Mereka bisa dengan sengaja atau tidak sengaja menyakiti kita. Jadi cara kita sekarang yang penting, bagaimana kita merespon rasa sakit hati kita, rasa terzolimi kali ya, terzolimi. Ya mau gimana lagi ya? Kan ada loh yang terzolimi benar-benar ini, yang dibully bahkan. Bagaimana respon kita itu menentukan, mempengaruhi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan itu terus maju di dalam Tuhan. Itu yang penting Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu lebih lagi dalam mengenal Yesus secara pribadi. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu hidup dalam rencana Tuhan. Amin. Rencana Tuhan itu pasti rencana yang terbaik bagi kita. Amin. Tapi bagaimana kalau kita mau maju di dalam rencana Tuhan itu bawa kita kekerangan. Kita mau nggak? Mau hidup dalam rencana Tuhan, dalam kemarahan, kepahitan, dendam? Pasti tidak mau, nggak enak kan? Kita dibelenggu semua itu. Jadi jika kita memaafkan, kita akan melanjutkan hidup ini dan kita menemukan kebahagiaan. Amin. Kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh harta, kekayaan, bahkan oleh seseorang yang berlaku baik bagi kita. Tapi kebahagiaan Saudara berpuasa. Mau roboh, letak sudah. Yuk. Pindah sini. Pindah depan. Ke depan. Sini nggak mau ke sini. Sini nggak ada. Kalau sini aja. mungkin setan nggak. Ke depan tuh, ke depan aja, ke depan. Ke depan. Nggak apa-apa udah, ya. Ke depan. Ya. Oh iya. Oke siap. Besok dibongkar. Sudah bisa melanjutkan lagi sama saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memaafkan. Amin. Supaya kita bisa melanjutkan hidup kita dengan kebebasan, kebahagiaan, untuk kita melakukan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita, untuk kita terus maju di dalam Tuhan, untuk kita terus menjadi orang-orang yang bertumbuh iman kita, pelayanan kita, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang tanpa kepahitan, Bapak Ibu Saudara. Jadi jika kita memiliki kepahitan atau kita membiarkan dendam, luka dalam hati kita, itu satu aja luka, kepahitan dalam hidup kita, itu bisa menghancurkan masa depan kita. Padahal di dalam hidup ini kita bisa berkali-kali terluka. Satu luka aja belum beres, kita simpan, besok lagi kita menyimpan 2 luka, 3 luka, maka hati kita penuh dengan lubang-lubang. Jadi ketika kita menemukan kepahitan
dalam hidup kita itu seperti kita meminum racun dalam hidup kita. Tapi sebenarnya kita ingin orang lain yang mati, tapi yang racun kita minum. Bagaimana orang lain yang mau mati? Seharusnya orang lain yang meminum racun, kita yang meminum racun, dan kita berharap orang lain mati. Jadi kepahitan itu adalah seperti bumerang. Kita mau orang dihancurkan oleh kepahitan kita, kebencian, tapi itu sebenarnya menyerang diri kita sendiri, menyakiti diri kita sendiri. Bahkan kepahitan itu juga menyakiti orang-orang yang lain di sekitar kita. Jadi Paulus, salah satu orang Kristen mula-mula, berbicara tentang betapa pahitnya kepahitan. Mari kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kita aja menyimpan kesalahan orang lain itu harus dibuang, apalagi kita berbuat jahat. Kita harus belajar berbuat baik. Tapi bagaimana kita bisa belajar berbuat baik kalau kita menyimpan kepahitan, kegeraman, kemarahan? Yang ada kita tunggu waktunya, aku mau balas dendam. Itu kan bukan lagi perbuatan baik, tapi kejahatan. Paulus katakan di dalam Efesus, kita buang semua itu. Kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah, kejahatan. Tapi kita ganti dengan tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa yang menjadi langkah untuk kita menangkal, menghancurkan kepahitan dalam hidup kita? Gak ada jalan lain Bapak Ibu Saudara untuk menangkal kegeraman, kemarahan. Itu satu-satunya jalan penangkal itu adalah pengampunan. Gak ada jalan lain selain mengampuni. Paulus berkata kepada kita semua untuk mengikuti teladan. Siapa lagi? Teladan yang harus kita teladani adalah Yesus Kristus Tuhan. Kalau Yesus ada di pikiran kita, kalau Yesus ada di pikiran kita, di hidup kita, di jalan kita, di masa depan kita, Yesus itu lebih penting segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Karena itu kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau mungkin keinginan kita tidak terpenuhi, atau orang tua kita tidak memberikan apa yang kita butuhkan, kita kadang bisa kepahitan sama orang tua. Misalnya aku minta sepeda motor pada orang tua, dan orang tua nggak bisa belikan kita sepeda motor, kita bisa marah sama orang tua kita. Apa sih malah orang tua bodoh, nggak bisa cari duit. Kok temanku sudah punya motor, aku belum punya motor. Atau kita marah sama orang tua kita, kenapa aku di sekolah kan, di sekolah yang ala kadarnya, bukan di sekolah di luar negeri kan, atau di UI. Karena orang tua kita padahal cuma jualan kelakai, karena kita menuntut mau sekolah di luar negeri. Jadi atau kita menuntut kepada suami kita. Suami kita sudah bekerja, banting tulang, pagi, siang, malam. Dia cuma datang pulang, cuma dapat uang 75.000, 100.000. Padahal istri menuntut punya perhiasan 5 kilo, 10 kilo, kayak gitu kan. Kalau lihat tetangga kan, mobil mewah kan. Jadi dia marah sama suami. Kenapa nih suamiku nih bodoh, gak bisa cari uang seperti suami tetangga, ya kan? Jadi banyak hal di dalam hidup ini yang bisa membuat kita marah, Bapak Ibu. Kepahitan, bahkan kadang-kadang orang tua juga bisa berbuat salah kepada anak-anak. Kamu itu kok kenapa sih kamu itu
nggak bisa sepintar kakakmu. Kakakmu tuh juara satu, cum laude, dapat piala berderet-deret. Sedangkan kamu isinya nilainya cemen gitu. Nah, jadi orang tua mulai membedakan. Anak-anak bisa kepahitan. Haleluya. Jadi banyak peristiwa, saya tidak akan bisa, kalau saya mau menceritakan bagaimana orang bisa kepahitan, bagaimana bisa orang marah, itu nggak habis-habis Bapak Ibu Saudara. Karena dunia ini dunia yang sudah jatuh. Semua kita ingin berbuat baik. Haleluya. Semua ingin kita berbuat baik. Saya pun pendeta Bapak Ibu Saudara, saya ingin berbuat baik. Kadang-kadang saya juga salah. Saudara-saudara juga sebagai orang tua, saya ingin berbuat baik. Tapi kadang-kadang saya dikritik sama anak saya. Apalagi anak saya sekolah Alkitab, sekolah agama. Kenapa mama ini? Mulutnya salah mama, jangan ngomong gitu. Dia ada penjemahan, salah. Bisa dikritik sama anak saya. Saya sampai kalau anak saya ngomong gitu sampai saya kaget ya Bu ya. Kaget ya, memang seperti terpukul kayak bener juga kata anak saya, aku salah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu kalau Tuhan menjadi Tuhan yang terpenting dalam hidup kita, kesalahan kita itu yang perlu kita koreksi. Amin. Kita masih membutuhkan anugerah Tuhan. Kita masih membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kita masih butuh bagaimana Tuhan memberikan kita hikmat untuk jadi orang tua yang baik, menjadi gembala yang baik, menjadi anak Tuhan yang baik. Tapi bagaimana kalau kita selalu menyimpan kesalahan orang lain? Padahal kita harus ingat kita juga punya kesalahan. Dan kesalahan orang lain itu bukan urusan kita. Kita ini bukannya yang punya surga, sehingga kita harus menghitung kesalahan kamu. Satu nggak apa-apa, 2 nggak apa-apa, 3 masuk rumah sakit. Anak kita yang punya surga, kita yang menentukan orang. Tidak, kita Tuhan bilang kasihilah sesamamu. Nah, kita tidak berhak menjadi hakim bagi sesama kita. Mungkin dia bisa berkata salah, mungkin dia uring-uringan teman kita itu, dia bisa menyakiti kita. Kenapa? Mungkin dia sudah berusaha cari duit banting tulang, tapi ditipu. Pas yang ketemu kita yang bisa jadi pelampiasan kemarahan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengampuni, mengasihi, berbuat baik, mendoakan. Sama seperti yang Yesus lakukan. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, dia mengalami penganiayaan, melampaui batas kemanusiaan yang masuk akal untuk manusia dianiaya, ya dirajam sehingga tubuhnya terobek-robek dengan cambuk yang ujungnya tajam, sehingga terobek-robek tubuhnya sampai tidak berbentuk lagi. Ya, dia harus memikul salib, yang untuk memikulnya yang dalam kondisi tubuh yang teraniaya, dia sudah nggak sanggup lagi. Itu pun sebenarnya sudah hampir seperti orang mau mati, tapi itu pun masih hidup dan disalibkan. Dan ketika tergantung di kayu salib, kaki kanan terpaku, tangan terpaku, kaki terpaku, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang semua yang menyalibkan, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Di dunia ini Bapak Ibu, kita semua ini gak ada yang punya pengetahuan yang sempurna untuk berbuat baik. Orang tua kita, suami kita, istri kita, kakak adik kita, jemaat kita, semua orang, mereka tuh tidak tahu bagaimana berbuat baik, Bapak Ibu Saudara. Kalau tahu Bapak Ibu Saudara, ini dunia ini surga. Kalau nggak ada setan yang menghasut di pikiran kita,
Sehingga pikiran kita dihasut oleh iblis itu seolah-olah itu benar. Kita merasa itu benar. Dia tahu lah teman-teman itu. Kamu kenapa dia itu? Kemarin dia waktu kamu pulang, kamu diomongin. Gini-gini, kamu diomongin. Gini-gini. Padahal sebenarnya nggak ngomong apa-apa. Tapi kadang-kadang kita berpikir pikiran kita itu benar. Padahal itu hasutan dari iblis. Dan waktu teman kita datang, langsung kita semprot. Semprot 1, semprot 2. Tanpa lagi klarifikasi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Ampuni mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bahkan kita sendiri juga butuh pengampunan yang dari Tuhan. Kalau aku masih butuh pengampunan dari Tuhan, maka kita harus berkata, kalau kita butuh belas kasihan Tuhan, kita harus bisa berkata, Tuhan berikan aku belas kasihan, seperti aku memberikan belas kasihan kepada suamiku. Sekalipun dia mabuk, judi, selingkuh, di mana-mana, aku berikan belas kasihan kepada suamiku, mendoakan suamiku, mendukung dia supaya dia pulih, supaya dia bertobat. Tuhan berikan aku belas kasihan. Amin. Berikan aku kekuatan jadi istri, jadi penolong bagi suami. Butuh Tuhan berikan aku kasih karunia, sama seperti aku memberikan kasih karunia kepada orang yang gak layak aku berikan kasih karunia. Dia sudah aku berikan makan, aku berikan uang, aku berikan tempat tinggal. Di luar dia membicarakan kita. Bukankah orang-orang seperti itu membutuhkan kasih karunia kita? Sekalipun dia gak layak untuk perbuatan baik kita, tapi kita mengampuni, tetap berbuat baik. Amin. Jadi pilihlah untuk mengampuni orang, seperti Tuhan mengampuni kita. Membiarkan Tuhan membebaskan kita semua dari kepahitan. Membiarkan Tuhan membebaskan kita semua dari kegelapan, balas dendam, tapi memberikan ruang dalam hati kita, belas kasihan, kebaikan ada di dalam hati kita. Ketika Yesus mengajar para pengikutnya bagaimana cara berdoa, Tuhan mengajarkan mereka berdoa di dalam Matius pasal 6 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan Yesus berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi pada intinya itu berarti Tuhan ampuni saya, seperti saya juga mengampuni orang lain. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan minta ampun, sedangkan kita tidak bisa mengampuni orang lain? Ini sebenarnya standar yang sulit. Tetapi jika kita mengikutinya, jika kita mau menjadikan Tuhan yang terpenting, yang paling berharga dalam hidup kita, sekalipun keinginan kita kepada suami kita enggak diturutin, enggak bisa dilakukan oleh suami kita, sekalipun sikap mungkin banyak hal, keluarga, teman, adik, kakak, mereka mengecewakan kita, itu tidaklah penting. Yang paling penting adalah bagaimana menyenangkan hati Tuhan, karena Dia yang terutama, yang terpenting, paling berharga. Dialah harta yang termulia dalam hidup kita. Amin. Bukan keinginan kita yang kita pegang erat, bahkan dendam kita yang lebih penting, atau kepahitan kita yang lebih penting. Sehingga kepahitan kita, dendam kita, kecewa kita itu menghalangi kita untuk mengenal Yesus secara pribadi. Kita mau lepaskan itu, sehingga kita mendapatkan anugerah Tuhan. Amin. Mendapatkan pengampunan yang dari Tuhan. Setiap kita datang berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan ingatkan, nah kenapa kamu kemarin menggosip sama teman kamu? Kamu siapa? Aku pelayan Tuhan, WL, singer, pemain musik. Kok kamu
suka menggosip. Kayak gitu, ya kan? Kan kita butuh pengampunan dari Tuhan. Amin. Saya dulu juga gitu, Bapak Ibu Saudara. Saya kalau datang ke jemaat saya menggosip dengan tentang, tahu lah, iparku itu. Dulu kan saya punya ipar. Sekarang oleh suami saya meninggal, nggak ada adiknya yang kesini, ya saya nggak punya ipar. Musuhan saya dengan ipar. Saya menggosip dengan oh iya, jemaat juga suka juga. Karena memang ipar saya itu menikah, ya hamil di luar nikah gitu. Jadi saya merasa itu saya kudus, jadi nggak kudus, ya kan? Haleluya kan? Ya perlu digosipin kayak gitu. Pas itu yang gosip. Pas saya pagi-pagi saya berdoa, Tuhan bilang, kenapa kamu menggosip tentang adik ipar kamu? Kamu itu siapa? Istri pendeta. Kok gitu? Ih, kaget aku. Ampuni aku Tuhan. Sampai itu saya nggak pernah lagi. Kalau besok ke tempat jemaat, nggak pernah menggosipin jemaatnya saya. Langsung saya bertobat. Haleluya. Bahkan banyak peristiwa Tuhan tuh menegur saya. Saya butuh pengampunan yang dari Tuhan. Karena itu saya, kalau orang lain bersalah, ya nggak apa-apa aja, saya ampuni. Saya ingat dulu, saya juga seperti kamu. Aku berdoa supaya kamu berubah. Jangan seperti itu. Makanya kalau jemaat kadang-kadang ngomong yang salah, saya ingat dulu saya pernah menjadi jemaat. Saya ngomong yang salah kepada gembala saya. Dan gembala saya pun mengampuni saya, tetap mengasihi saya. Ya saya juga begitu. Saya nggak pernah marah kalau mereka ngomong yang salah. Saya nggak pernah dendam kalau mereka bersikap nggak benar. Karena saya ingat, saya juga pernah melakukan hal yang sama. Dan saya bisa berubah. Saya sakit, jemaat juga bisa berubah. Amin. Kita harus saling mendukung satu sama lain, saling mendoakan, saling mengasihi, saling mengampuni, penuh kasih mesra, menerima orang lain apa adanya. Haleluya. Sekalipun mereka belum sempurna. Ada suatu saat ada teman saya pelit sekali, medit, gigil. Haleluya ya. Kalau ada makanan saya maunya dia minta. Kalau beli bensin, padahal nonton dia, saya yang harus belikan. Pokoknya dia gak mau keluar duit sama sekali. Tapi saya memberi. Terus akhirnya dia berubah menjadi bisa memberi, karena kita memberikan contoh. Kalau dia pelit, modit yang ada, kelahi kita di jalan. Haleluya, marah. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Karena di dunia ini sudah jatuh, Bapak Ibu Saudara. Kita akan bertemu orang yang menyakiti kita, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Ingat itu, Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga bisa juga menyakiti orang lain dengan sengaja maupun tidak sengaja. Maka itu kita berdamai-damai kita. Amin. Saling mengampuni, saling mendoakan. Amin. Supaya kita bisa sembuh, bisa bahagia, rukun, penuh kasih mesra. Amin. Mari kita baca di dalam Lukas pasal 17 ayat 1 sampai nasihat. Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 6. Perikop tentang nasihat. Mari kita baca. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Kalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau. Ingat Bapak Ibu Saudara,
7 kali sehari. Ingat. Dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Engkau, apa Bapak Ibu katakan? Kalau mau, gak usah. Kata dia pun. Katakan harus. Tuhan tegas mengatakan, engkau harus. Amin. Coba sekali lagi, harus mengampuni dia. Mari kita katakan bersama-sama yang kompak, yang keren. 1, 2, 3. Harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kamu. Memang sulit Bapak Ibu. Kita perlu Tuhan. Kita butuh Roh Kudus untuk menambahkan iman percaya kita, supaya kita bisa mengasihi saudara kita yang berbuat salah kepada kita. Keenam, jawab Tuhan. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Yang penting iman kita, bahwa bagi kita ini sulit, ya. Tahulah, orang itu kadang seenak-enaknya bersikap, nggak peduli perasaan kita. Haleluya. Ya, tahulah, dunia ini semakin sembako naik, apa-apa naik, cari duit susah, cari duit 100.000 aja, untung 100.000 aja susahnya setengah mati. Tapi menghabiskan uang 100.000 seperti kilat. Jadi orang stres.